Baik, hari ini kita akan membahas materi yang ketiga dari syariah, yaitu masuk kepada pembahasan ruang lingkup hukum syariat. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen. Jadi sudah diantarkan sebentar, hukum syariat itu apa? Tadi sudah ada beberapa yang menjawab. Mari kita lihat definisi hukum syariat yang menurut kajian saya paling lengkap ya. Definisi yang paling lengkap. Hukum syariat itu adalah al-hukmu syar'i huwa khitabu syari al-muta'allaku bi af'alil ibad bil iktidoi awit takhiri awil wat'i. Hukum syariat itu adalah seruan dari as-syari, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat hukum yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba atau perbuatan-perbuatan manusia. Baik berupa tuntutan, pilihan, maupun penetapan sebagai pengatur hukum. Nah, berarti hukum syariat itu ada 3 kemungkinan. Berupa iktidho, berupa takhir, dan berupa wad'i. Yaitu tuntutan, maksudnya tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, bisa juga dalam bentuk pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupa wad'i atau penetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa hukum syariat itu berasal dari seruan Allah atau khitab Allah. Oleh karena itu, yang bisa menjadi hukum syariat itu hanya ayat-ayat Allah atau hadis-hadis dari Rasul yang mengandung khitab, mengandung seruan. Tidak semua ayat Al-Quran bisa masuk hukum syariat. Jadi harus hati-hati, karena ayat-ayat Allah itu, apalagi Al-Quran ya, banyak ayat Al-Quran yang tidak bisa masuk hukum syariat, tapi masuknya adalah hukum akidah. Maksudnya adalah wilayah akidah. Contohnya apa? Kalau ada ayat Al-Quran yang berupa informasi tentang kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, keagungan Allah, ini jangan dijadikan hukum syariat. Apalagi sifat-sifat Allah yang dengan Asmaul Husnanya yang ada 99 ini. Ya ini sifat untuk Allah, bukan untuk manusia. Nanti jangan dijadikan hukum syariat. Misalnya Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau sampai di sini masih lumayan, kita bisa ikut menjadi orang yang penyayang, yang pengasih. Sampai di sini kayaknya masih nyambung. Tapi nanti kalau sampai mutakabbirin, Allah itu maha sombong, apa kita juga harus sombong? Padahal orang yang sombong nggak bisa masuk surga. Nah, itu sifat-sifat Allah itu hanya untuk Allah. Itu hanya untuk diimani. Termasuk Allah maha besar, maha kuasa, maha pencipta. Kita nggak bisa menciptakan, yang namanya menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita itu hanya bisa merubah-rubah bentuk saja. Tidak bisa menciptakan. Ini juga ayat-ayat akidah. Termasuk kejadian-kejadian. Bagaimana kejadian alam semesta. Bagaimana kejadian bumi. Bagaimana hujan itu bisa terjadi. Bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dari bumi. Itu banyak ayat-ayat seperti itu, ini tidak bisa menjadi hukum syariat. Kenapa? Karena tidak mengandung khitab, tidak mengandung tuntutan atau seruan. Ayat yang lain yang tidak bisa menjadi hukum syariat apa? Misalnya adalah bagaimana peristiwa-peristiwa besok di hari kiamat. Ini juga nggak bisa.
Itu hanya diimani. Bagaimana besok di surga, bagaimana besok di neraka. Ini ayat-ayat akidah. Termasuk, nah ini yang harus hati-hati, yaitu kisah-kisah para nabi. Nah, kisah-kisah para nabi ini juga tidak bisa menjadi hukum syariat. Bahaya loh itu. Nanti membaca kisah Nabi Khidir, dulu Nabi Khidir itu pernah membunuh anak kecil. Kenapa? Karena ternyata alasannya besok kalau tidak dibunuh, besok besar itu dia bisa mengkafirkan orang tuanya. Nanti jangan diamalkan ini ayat. Nanti tetangganya ada anak kecil kafir disembelih itu. Ini ada tuntunannya dari Al-Quran. Bahaya itu. Bahasa Arabnya bahaya apa? Ya khaba. Jadi tidak boleh ayat-ayat Al-Quran yang tidak mengandung khitab itu dijadikan sebagai hukum syariat. Jadi ayat Quran dan Sunnah itu kemungkinannya hanya dua. Kalau tidak masuknya ke area akidah, ya masuknya ke area hukum syariat. Oleh karena itu, di awal-awal pertemuan kita di materi syariah juga saya ingatkan, jangan sampai menghukumi perbuatan manusia dengan akidah. Tidak boleh itu. Saya masih ingat dulu pernah ada ustadz yang semangat sekali zaman saya kuliah itu. Mengajari beramal, bermuamalah dengan akidah. Wah, ambiar itu. Contohnya apa? Dulu dia mencontohkan. Misalnya kalau ada orang Islam, beli sandal jepit. Zaman saya dulu harganya Rp300. Misalnya dia beli di tokonya orang Islam, harganya Rp350. Di tokonya orang Islam Rp350. Kemudian di sampingnya ada tokonya orang Kristen, jual sandal harganya Rp300. Loh kok dia memilih beli di tokonya orang Kristen? Gara-gara selisih Rp50 dia menggadekan akidahnya. Dia bisa murtad gara-gara beli sandal jepit selisih Rp50, dia sudah bisa keluar dari Islam. Ya Allah, hukum muamalah kok dibawa-bawa. Hukum akidah kok dibawa-bawa ke muamalah. Ini yahabai. Yahab. Bahaya, itu tidak boleh. Jangan sampai membawa-bawa akidah untuk hukum syariat. Akidah itu seperti pondasi. Akidah itu harus ditanam di bumi. Pondasi itu jangan muncul ke permukaan tanah. Orang-orang properti lebih tahu. Pondasi itu untuk ditanam di dalam tanah. Kalau pondasi ditaruh di atas tanah, ya nanti kalau ada banjir itu rumahnya bisa jalan-jalan. Pondasi itu harus ditanam di tanah. Akidah itu harus ditanam di dalam hati kita, dalam keyakinan kita. Jangan muncul menjadi amal perbuatan. Kalau akidah muncul menjadi amal perbuatan, wah itu bisa hukumnya cuma kafir Islam atau bid'ah sunnah. Ingat, bid'ah itu sudah mengarah kepada dolalah gitu, kesesatan. Padahal hukum syariat itu khotok was shawab, shawab wal khotok itu. Benar dan salah, bukan sesat dan hak. Istilah Arab itu memang cermat sekali. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai menyesat-nyesatkan orang karena beda di dalam hukum syariat. Wilayah sesat itu wilayah akidah. Jadi ini untuk kehati-hatian saja ya. Oleh karena itu, nanti kalau kita menemukan ayat-ayat Quran dan As-Sunnah, mana yang bisa menjadi hukum syariat? Yang pertama harus kita lihat adalah khitabus syari. Harus mengandung khitab, as-syari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hukum syariat itu benar-benar disandarkan kepada khitab ini. Nah, khitab itu tiga kemungkinan. Khitab bisa berupa
iktidha, khitab bisa takhyir, dan khitab itu bisa al-wad'u. Bisa berupa penetapan. Nah, dari tiga kemungkinan ini, kemudian ulama membagi hukum syariat menjadi dua. Tidak menjadi tiga, tapi menjadi dua, karena yang iktidha dan takhyir dijadikan satu. Nah, pembagian hukum syariat menjadi dua itu apa saja? Yang pertama itu adalah hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum untuk mengatur perbuatan manusia secara langsung, yang berupa tuntutan dan pilihan, tolab wa takhyir, iktidha dan takhyir. Berarti dua ini disatukan menjadi hukum taklifi. Yang kedua adalah hukum wad'i tadi, yaitu hukum yang mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung. Atau bisa disebut hukum wad'i itu adalah hukum yang mengatur hukum taklifi. Hukum yang mengatur hukum taklifi. Jadi seperti pondasinya hukum taklifi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang lebih akrab, tadi Ustadz Ihsan menyinggung, sebenarnya kita sekarang lebih akrab dengan hukum yang nomor satu ini, hukum taklifi. Tapi sangat asing dengan istilah hukum wad'i. Hukum wad'i ini asing ya. Biasanya kita lebih akrab dengan hukum taklifi. Karena ini hukum yang langsung dengan perbuatan manusia. Misalnya kalau tanya, apa hukumnya sholat duhur? Sholat duhur itu hukumnya wajib. Nah, itu namanya hukum taklifi. Apa hukumnya puasa Ramadan? Wajib. Nah, itu hukum taklifi. Tapi kita jarang-jarang bertanya tentang hukum wad'i. Contoh hukum wad'i itu apa? Misalnya saja, kalau hukum sholat zuhur itu wajib, nah sekarang jam berapa? Misalnya sekarang jam 6 pagi. Kalau wajib, ayo sekarang kita sholat zuhur. Ayo, katanya wajib. Wajib itu kalau nggak dikerjakan kan dosa. Mendapat siksa. Jawabannya apa? Nggak boleh jam 6 pagi kok sholat zuhur. Kenapa nggak boleh? Nah, sebenarnya ini pertanyaan untuk hukum wad'i. Kenapa jam 6 pagi nggak boleh sholat zuhur? Karena belum masuk waktu sholat zuhur. Nah, jawaban belum masuk waktu sholat zuhur itu adalah jawaban hukum wad'i. Yang disebut dengan istilah apa? Sebab masuknya sholat zuhur. Nah, pembahasan sebab masuknya sholat zuhur itu adalah hukum wad'i. Bukan hukum taklifi. Jadi kalau belum masuk sebab sholat zuhur, kita malah haram. Sholat zuhur malah haram. Itu pembahasan sebab. Berarti memang hukum wad'i itu pondasinya hukum taklifi. Pondasinya hukum taklifi. Dengan kata lain, kita harus hati-hati. Sebenarnya kita harus hati-hati dan lebih hati-hati dengan hukum wad'i. Karena kalau ini pondasinya hukum taklifi atau hukum yang mengatur hukum taklifi, kalau itu sampai tidak terpenuhi, ada yang menyimpang dari hukum wad'i ini, seluruh bangunan hukum taklifi bisa runtuh. Bisa runtuh. Maksudnya apa? Bisa haram semua. Tidak dianggap kita sudah beramal. Contohnya apa? Misalnya, tadi kita sholat subuh ya misalnya. Imamnya bagus, bacaannya panjang, rukuknya lama, sujudnya lama, khusyuk sekali gitu. Begitu selesai dia berdiri, mohon maaf jamaah, ternyata saya belum wudhu. Ambiar kan.
imamnya itu sholatnya nggak dinilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah atau batal. Nah, bicara sah atau batal itu bicara hukum wad'i, bukan hukum taklifi. Dan kalau sampai ada pelanggaran hukum wad'i ini tidak bisa ditaubati. Nah, itu loh masalahnya. Tidak bisa ditaubati. Nggak bisa dia kemudian imamnya duduk di terus istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, maafkan saya karena saya belum wudhu, ya Allah, terimalah sholat saya. Tetap nggak diterima. Sholatnya nggak diterima. Dia tidak dianggap sholat. Jadi amal sholatnya tidak dinilai sama sekali oleh Allah, dan besok di akhirat dia akan disiksa oleh Allah karena dianggap belum sholat. Terus gimana agar diterima? Dia harus mengulang lagi sholatnya dengan berwudu. Itu konsekuensi pelanggaran hukum wad'i itu sebenarnya lebih berat. Karena membuat amalan-amalan hukum taklifi yang langsung itu tidak dinilai sama sekali. Nah, dulu pernah heboh-heboh dulu, mohon maaf ya, zamannya Menteri Agama yang baru, untuk dia diminta khotib sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Heboh gara-gara apa? Ada kiai yang tahu. Rekamannya didengarkan, diputar, ternyata ketika khutbah itu tidak membaca sholawat atas Nabi. Padahal menurut Imam Syafi'i, karena Indonesia ini bermadzhab Syafi'i, kalau khotib Jumat tidak membaca sholawat atas Nabi, Jumatannya tidak sah. Coba bayangin itu. Walaupun sudah prosesi khutbah selesai, kemudian sholat berjamaah selesai. Kalau sampai ada rukun satu saja ketinggalan, namanya apa? Sholat Jumatnya batal. Sholat Jumatnya tidak sah. Seluruh masjid ini tidak sah semua. Harusnya diulang itu sholat Jumat. Tidak bisa ditaubati masalahnya. Tidak bisa ditaubati. Mau istighfar terus nggak akan diterima. Kenapa? Di mata Allah tidak dinilai sama sekali amalannya, dan di akhirat mendapat siksa. Nggak ada nilainya seluruh Jumatan. La Jumatan lahu. Tidak ada Jumatan atas mereka. Wah, ini bahaya sekali. Nah, oleh karena itu, sebenarnya kita harus lebih waspada terhadap hukum wad'i. Urutannya seharusnya, kalau kita bicara hukum syariat, terutama para pebisnis ini yang harus hati-hati. Para pengembang, para developer ini harus hati-hati. Sebelum kita bicara halal haram, harusnya kita bicara tentang hukum wad'i. Percuma kita bicara halal haram, sampai mendalam, sampai detail, ternyata hukum wad'inya belum terpenuhi. Nggak ada gunanya semuanya. Oke, kita perdalam lagi. Hukum taklifi itu apa? Kita hafal. Insya Allah kalau disebut hukum taklifi itu hafal. Yaitu ada 5 kan. Fardu yang bermakna wajib, haram yang bermakna terlarang, mandub atau sunnah, makruh, dan mubah. Ini sudah hafal. Insya Allah kalau tanya hafal semua. Tapi kalau ditanya tentang hukum wad'i, nah biasanya nggak banyak yang tahu. Padahal hukum wad'i itu 5 juga loh. Hukum wad'i itu ada 5 juga. Yang pertama apa? Yang pertama sebab. Nah, tadi sudah kita singgung. Sebab masuknya sholat zuhur. Itu ada perintahnya dari Allah, ada khitabnya dari Allah. Semua ini ada khitabnya. Khitabnya dari mana? Ketika Allah berfirman, aqimis sholah liduluki syamsi. Aqimis sholata liduluki syamsi.
dirikanlah sholat, maksudnya sholat zuhur, karena tergelincirnya matahari. Jadi sholat zuhur kita tidak sah kalau matahari itu belum bergerak dari tegaknya. Kalau bayangan masih tegak lurus, itu belum sah. Begitu bayangan sudah mulai mulai kelihatan dari tubuh kita, itulah waktu masuknya sholat zuhur. Kalau belum masuk sholat zuhur, maka tidak sah. Semua ada khitabnya. Seperti puasa Ramadan. Jangan terlalu semangat karena puasa Ramadan itu wajib. Nah, besok kita puasa ya. Besok hari Sabtu kita puasa Ramadan. Tidak boleh. Kenapa belum masuk? Sebab masuknya bulan Ramadan. Dan itu ada khitabnya dari Rasul. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena melihat hilal, ru'yatu hilal, dan berbukalah kamu, yaitu berlebaranlah kamu karena melihat hilal. Jadi sebab masuknya puasa Ramadan itu ru'yatu hilal. Itu namanya hukum wad'i. Ada sebab, ada syarat. Nah, tadi syarat sahnya sholat itu apa? Harus wudhu. Kalau nggak wudhu ya nggak, dianggap nggak sholat. Mani. Nanti kita jelaskan satu-satu. Azimah rukhsah dan sah batal fasad. Jadi 5. Sebab, syarat, mani, azimah rukhsah, sah batal fasad. Nah, sebelum kita jelaskan satu-satu, saya ulangi lagi. Harus hati-hati. Kita lihat perbedaan pelanggaran hukum taklifi dan pelanggaran hukum wad'i. Dengan analogi yang paling mudah, yaitu menikah. Saya biasanya pakai contoh menikah supaya mudah difahami. Sama-sama menikah, yang satu melanggar hukum taklifi, yang satu melanggar hukum wad'i. Coba lihat konsekuensinya sangat mengerikan. Ini berkali-kali saya pakai contoh ya. Misalnya ada laki-laki menikah 5 tahun. Dia sudah menikah 5 tahun. Suatu saat laki-laki ini memukul istrinya. Apa hukum suami memukul istri? Nah, semua bisa menjawab. Hukumnya haram. Nah, ini adalah pelanggaran hukum taklifi. Tadi hukum taklifi kan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi kalau bicara halal haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu bicara hukum taklif. Tadi sudah kita sampaikan. Kalau pelanggaran hukum taklifi, insya Allah mudah ditaubati. Bagaimana caranya bertobat? Segera mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan minta maaf pada istrinya. Maafkan istriku karena aku telah menempeleng dirimu. Kemudian istrinya menjawab, saya maafkan, saya terima maafmu atas tempelenganmu kepadaku. Misalnya gitu. Selesai, insya Allah akan segera diampuni oleh Allah dan selesai urusan pelanggaran hukum taklifi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang dilanggar hukum wad'i? Bahaya ini kalau yang dilanggar hukum wad'i. Kenapa? Kita lihat contoh pelanggaran hukum wad'i dalam pernikahan. Misalnya saja seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Hampir semua rukun nikah dipenuhi. Menurut Imam Syafi'i 5 kan? Ada mempelai, 2 mempelai, laki-laki perempuan, ada wali, ada mahar, ada 2 orang saksi, dan ada ijab qabul. 4 sudah dipenuhi. 4 dipenuhi. 2 mempelai, wali, mahar, 2 orang saksi. Tapi kurang 1, yaitu tidak ada ijab qabul. Tidak pakai ijab qabul, langsung berumah tangga. Bagaimana pernikahannya, semua orang tentu paham.
Tidak sah, itu batal. Terus kalau dia nekat, kayak tadi, sholat Jumat, khotibnya nggak membaca sholat atas Nabi. Berarti rukunnya nggak terpenuhi satu saja. Kalau menurut Imam Syafi'i, sholawat atas Nabi itu rukun, wajib. Kalau nggak dipenuhi, tidak sah sholat Jumat. Malah membaca syahadat, 2 kalimat syahadat itu sunnah, bukan wajib menurut Imam Syafi'i. Kok terus nekat? Khutbahnya diteruskan, sholat Jumat 2 rakaat itu tidak sah semua. Sama, nikah juga begitu. Tidak pakai ijab kabul, kok tetap nikah, konsekuensinya gimana? Wah, pelanggaran hukum wati ini membuat apa? Seluruh bangunan rumah tangganya, semua amal-amal langsungnya, yaitu amal-amal taklifinya, dihitung haram semua. Coba kita lihat konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Semua amal yang dilakukan selama berumah tangga menjadi haram. Apa contohnya? Kalau laki-laki itu memberi nafkah kepada perempuan, itu nafkah yang tidak sah. Itu nafkah yang haram. Kalau laki-laki itu menggauli perempuannya itu, dianggap berzina terus selamanya. Sehingga haram hukum. Ini nggak bisa ditaubati, nggak bisa istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, maafkan saya ya Allah. Saya telah berzina dengan perempuan ini. Nggak bisa. Termasuk laki perempuan ini saling memaafkan, nggak bisa. Maafkan diriku karena telah menzinaimu. Kemudian perempuannya menjawab, saya terima maafmu atas zinamu kepadaku. Ya nggak bisa. Sampai kiamat nggak akan diterima maaf. Nggak akan diterima tobat. Kalau dia punya anak, anaknya tidak sah. Anaknya haram selamanya. Terus, kalau laki-laki itu menafkahi anaknya, itu juga dianggap tidak sah, sehingga hukumnya haram. Kalau perempuan itu, anak perempuannya menikah, laki-laki itu, bapaknya itu jadi wali nikahnya, tidak sah juga sebagai wali nikah. Haram nikah anaknya. Kalau bapaknya mati, diwarisi juga tidak sah hartanya diwarisi. Dan seterusnya. Berat sekali ini. Berat bukan? Bukan. Jangan sampai salah menjawab. Terus bagaimana solusinya? Solusinya jika laki-laki dan perempuan yang sudah terlanjur berumah tangga tersebut harus mengulangi kembali akad nikahnya yang batal tadi. Harus diulang. Akad nikahnya harus diulang kembali dengan menyempurnakan semua rukun-rukun dan syaratnya. Kalau 5 rukun tadi sudah terpenuhi, setiap rukun kan ada syaratnya. Setiap rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, maka baru disebut sah. Dan semua perjalanan amal rumah tangganya itu halal. Itu bahayanya pelanggaran terhadap hukum wati. Nah, padahal di dalam itu tidak hanya dalam nikah. Dalam muamalah sekarang nggak diperhatikan. Padahal sama, nikah itu muamalah, bisnis itu juga muamalah. Contoh yang biasa saya pakai apa? Misalnya membentuk perseroan. Benar salahnya pembentukan perseroan ini akan menentukan halal haramnya semua bisnis itu. Kalau kita itu bisnis secara bersama, kemudian membentuk perseroan, itu seperti membangun rumah tangga, sama persis. Sah tidaknya dilihat akad pembentukan perseroannya. Kalau membangun rumah tangga sah tidaknya dilihat dari akad nikahnya, kalau membangun bisnis, perusahaan,
secara bersama sah tidaknya dilihat dari akad perseroannya, atau bahasa Arabnya apa? Akad sirkahnya. Perseroan itu sirkah. Persekutuan, persarikatan, itu bahasa Arabnya apa? Sirkah. Kalau dalam bahasa Malaysia persarikatan, kalau bahasa Indonesia perseroan, bahasa Arab sirkah atau musyarakah juga boleh. Kenapa? Ibarat membangun rumah tangga tadi. Sah tidaknya perseroan itu sangat tergantung sah tidaknya akad nikahnya. Sama. Oleh karena itu, contohnya apa? Dalam perseroan terbatas, menurut tinjauan hukum WTI, sama kayak tadi, tidak sah. Kenapa? Karena dalam perseroan tidak ada ijab kabulnya. Kenapa perseroan terbatas tidak sah? Tidak ada ijab kabul. Kalau kita dengan mudah mengatakan nikah itu tidak sah kalau tidak ada ijab kabul, sebenarnya PT juga demikian. Mungkin kita merasa kaget ya. Masa bikin PT nggak ada ijab kabul? Jawabnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di dalam pembentukan PT tidak ada pengelolanya. Yang ada itu syarikul mal. Pertemuan modal, ketemu modal, ketemu modal, itu tidak bisa terwujud akad nikah. Itu ibaratnya kalau nikah, PT itu apa? Perempuan menikah dengan perempuan. Perempuan menikah dengan perempuan walaupun berijab kabul tetap tidak sah. Tapi perempuan dengan perempuan nekat berumah tangga. Gimana caranya bisa punya anak? Dia menyewa laki-laki untuk menghamili dirinya agar punya anak. Nah itulah PT itu begitu. Kalau dia analogikan nikah, wah jijik kita itu. PT itu modal ketemu modal, ketemu modal, ketemu modal. Terus siapa yang menjalankan perusahaan? Dia menyewa orang yang disebut dewan direksi, digaji untuk menjalankan perusahaannya. Nah itu tidak sah. Konsekuensinya, wah panjang kan? Semua amal dalam akad-akad turunannya haram. Jika para pendiri PT itu hendak mengangkat dewan direksi, itu tidak sah, hukumnya haram. Jika PT itu hendak mengangkat karyawan, hukumnya juga tidak sah, itu haram hukumnya. Jika PT itu hendak melakukan transaksi jual beli, maka itu tidak sah, haram hukumnya. Jual belinya tidak sah, sewa menyewanya tidak sah, mengangkat karyawan tidak sah, mengangkat dewan direksi tidak sah semua. Terus bagaimana agar halal? Ya seperti kasus tadi, semua pendiri PT harus melakukan akad ulang, sehingga rukun dan syaratnya bisa dipenuhi. Yaitu ada yang mengijab dan ada yang mengkabul. Siapa yang mengkabul? Orang yang siap menjalankan usaha itu secara langsung dengan tangannya, bukan menyewa orang. Baru ini disebut halal. Nah, kenapa kalau akad pokoknya tidak sah, kok semua akad turunannya tidak sah? Ini ada kaidah syara yang bunyinya idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila akad pokoknya gugur, maka semua akad turunan-turunannya itu gugur. Seperti tadi, kalau ada laki-laki perempuan misalnya pacaran terus selama setahun, pacaran terus, tiba-tiba perempuannya ngomong, Mas, mulai besok saya minta dinafkahi sehari 100.000. Jawaban laki-lakinya siap, saya siap menafkahi sehari 100.000. Itu sah apa tidak? Jawabnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena nafkah itu turunan akad nikah. Kalau akad nikahnya tidak sah, maka akad nafkahnya juga tidak sah. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila gugur akad pokoknya, maka gugur pula akad cabang-cabang.
Demikian juga di dalam perseroan terbatas. Kalau akad pembentukannya tidak sah, maka semua akad turunannya tidak sah. Mengangkat karyawan tidak sah, mengangkat dewan direksi tidak sah, dan seterusnya. Gara-gara apa? Pelanggaran hukum wad'i. Nah, itu analogi yang konkret seperti itu. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Hukum wad'i itu apa? Sebab itu adalah tanda akan adanya hukum syariat. Kalau tidak ada sebab, maka hukum syariat itu menjadi tidak ada. Syarat. Syarat itu adalah perkara yang kepadanya bergantung suatu hukum. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi tidak ada, tidak sah. Yang ketiga, mani. Mani itu kebalikannya sebab. Mani itu apa-apa yang keberadaannya memastikan tiadanya hukum atau memastikan batalnya sebab. Azimah. Azimah itu hukum pokok, rukhsah itu hukum keringanan. Sah, batal, fasad. Sah itu amal yang sesuai dengan perintah syariat. Batal itu amal yang tidak sesuai dengan perintah syariat. Kalau fasad, amal yang asalnya sesuai perintah syariat, maksudnya rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi ada syarat-syarat tambahan yang malah merusak. Nah, sekarang kita masuk contoh-contohnya untuk lebih memudahkan. Oke, kita mulai dari sebab. Tadi apa? Sebab itu tanda akan adanya suatu hukum syarat. Tadi contohnya apa? Tergelincirnya matahari dari posisi tegaknya. Tadi sudah kita contohkan. Itu sebab masuknya sholat zuhur. Melihat hilal Ramadan itu sebab wajibnya puasa Ramadan. Hubungan kekerabatan itu menjadi sebab bolehnya mewarisi. Sahnya mewarisi. Safar atau perjalanan, batasnya itu kira-kira 89 km ya. Untuk safar, itu boleh berbuka puasa. Akad nikah yang sah itu menjadi sebab halalnya pergaulan suami istri. Nah, tadi kita contohkan. Akad nikah sah juga menjadi sebab halalnya saling mewarisi. Pembunuhan itu menjadi sebab bolehnya dia dibunuh atau dikisos. Perzinaan itu menjadi sebab dia mendapatkan hudud, dicambuk 100 kali. Penyembelihan yang syar'i itu menjadi sebab bolehnya makan daging yang sudah disembelih. Keterpaksaan itu menjadi sebab bolehnya makan bangkai. Kalau di hutan nggak ketemu apa-apa kecuali bangkai, yaitu halal dimakan. Karena apa? Terpaksa. Oke, nomor 2. Sekarang syarat itu adalah perkara-perkara yang kepadanya bergantung hukum. Yang pertama, saksi itu menjadi syarat sahnya nikah. Muhsonnya pezina menjadi syarat rajam atas pezina muhson. Muhson itu orang yang sudah menikah. Kalau berzina itu menjadi syarat dia dirajam, bukan dicambuk 100 kali. Jadi dicambuk 100 kali itu yang belum menikah. Hidupnya ahli waris itu menjadi syarat warisan. Dukhulnya kepada perempuan itu menjadi syarat haramnya nikah dengan anak gadis dari perempuan tersebut. Enggak usah kita bahas lah, terlalu panjang. Haul itu menjadi syarat wajibnya zakat mal. Jadi yang punya harta, jangan langsung dikeluarkan kalau sudah masuk nisab. Jadi nisab itu sebab, kalau haul itu syarat. Ya. Ini contoh yang paling mudah, membedakan sebab dengan syarat. Jadi kalau kita punya uang, misalnya 100 juta, tiba-tiba kita dapat bagi hasil dari properti bulan ini 100 juta.
Nah, itu sudah jadi sebab wajibnya zakat mal. Tapi itu baru sebab. Kalau kemudian kita keluarkan 2,5% belum memenuhi syarat. Syarat sahnya mengeluarkan zakat mal itu setelah berlaku 1 haul duitnya tadi. Duitnya yang 100 juta itu kalau sudah berjalan 1 tahun, komariah, baru dikeluarkan 2,5%. Nah, itu bedanya sebab dengan syarat. Jadi haul itu syarat sahnya zakat. Kalau nisab itu sebab wajibnya zakat. Oke, menghadap kiblat menjadi syarat sahnya sholat. Menutup aurat menjadi syarat sahnya sholat. Tersimpannya barang menjadi syarat sahnya potong tangan bagi pencuri. Makanya kalau orang menemu uang di jalan itu tidak bisa disebut pencurian. Karena barangnya tidak tersimpan. Oke, nomor 3, mani. Mani adalah apa-apa yang keberadaannya memastikan tiadanya hukum atau memastikan batalnya sebab. Contohnya, pembunuhan terhadap yang mewariskan itu menjadi mani, mencegah dia dapat warisan. Jadi mani itu kebalikannya sebab. Perbedaan agama itu menjadi pencegah dapatnya warisan. Kalau Ustadz Alfian tadi bapaknya, mohon maaf, misalnya bapaknya masih Katolik, kalau bapaknya masih Katolik meninggal itu Mas Alfian tidak bisa mewarisi karena beda agama. Murtad itu menjadi mani mewarisi juga. Misalnya bapaknya Muslim, anaknya tiba-tiba murtad, maka anaknya yang murtad tidak mendapat warisan. Terus kedudukan sebagai ayah itu juga mencegah dia kena hukum kisos kalau dia membunuh anak. Ya kena hukuman tapi tidak bisa kisos. Kena. Kemudian subhat, kalau ada saksi-saksi ya, kalau dalam Islam itu putut itu berat. Tapi saksinya tidak boleh subhat. Misalnya saksi perzinaan itu harus melihat langsung. Tidak boleh cuma kersak-kersak, cekikak-cekiki, itu nggak bisa. Menjadi saksi itu nggak sah. Sakit itu menjadi mani atau pencegah wajibnya sholat Jumat. Marah itu menjadi pencegah sahnya mengadili bagi seorang hakim. Jadi hakim dalam keadaan marah itu tidak boleh memutuskan perkara. Kondisi masih kecil itu menjadi pencegah sahnya ibadah haji. Jadi kalau punya anak kecil di bawah haji, kalau belum balik, nanti harus haji lagi karena belum sah. Azimah rukhsah. Makan daging babi hukum asalnya itu haram. Rukhsahnya boleh jika darurat. Sholat rubaiyah itu azimahnya 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Tapi rukhsahnya boleh dikosor 2 rakaat kalau safar. Puasa Ramadan itu azimahnya haram berbuka. Rukhsahnya boleh berbuka jika dia safar. Jadi safar sholat dengan safar puasa sama ya. Jaraknya sekitar 89 km atau lebih. Beda dengan safarnya perempuan yang wajib ada mahram. Itu batasannya bukan jarak, tapi waktu. Kalau perempuan bersafar 2 hari 2 malam atau lebih wajib didampingi mahramnya. Selanjutnya, melihat aurat, hukum azimahnya itu haram, rukhsahnya boleh bagi dokter. Karena ada hajat untuk mengoperasi misalnya. Sholat itu azimahnya wajib berdiri, rukhsahnya boleh duduk apabila sakit.
bersuci itu azimahnya harus dengan wudhu, dengan air. Rukhsahnya boleh dengan debu ayamum, jika tidak ada air. Makan bangkai dan minum khamr itu haram, hukum azimahnya, rukhsahnya boleh jika darurat. Oke. Sekarang sah, batal, fasad. Sah itu apa? Sah itu perintah-perintah asyari. Sah adalah amal yang sesuai dengan perintah syari. Contohnya apa? Sholat yang memenuhi rukun dan syaratnya sah. Jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya sah. Sirkah, nah tadi ya contohnya, sirkah yang memenuhi rukun dan syaratnya sah. Sholat tanpa wudhu batal. Tadi contoh-contohnya udah ya. Sholat tanpa membaca Al-Fatihah batal. Tadi contohnya apa? Khutbah tanpa membaca sholawat batal. Khutbah Jumat. Haji tanpa wukuf di Arafah batal. Puasa bagi perempuan yang haid dan nifas batal. Jual beli dengan orang gila atau anak yang belum mumayyiz itu batal. Jual beli tapi penjualnya belum memiliki barang itu batal. Nah, ini hati-hati ya. Kalau ada pengembang sudah menjual rumah tapi hanya gambar-gambar, itu jual belinya tidak sah atau batal. Jadi rumah ini memang agak berat ya hukumnya, karena rumah itu tidak bisa dengan akad salam dan tidak bisa dengan akad istisna. Itu paling berat itu. Kalau tetap nekat itu hukumnya tidak sah alias batal. Wah, berat ya. Ya Allah, ujian bagi para pengembang. Jadi Ustadz Alfian sudah menyampaikan harus sabar, harus sabar. Batal itu lawan dari sah, yaitu amal yang tidak sesuai dengan perintah syarak. Contohnya akad nikah tanpa mahar itu batal. Jual beli barang najis itu batal. Ya, jual beli pupuk kandang itu tidak sah. Sirkah, nah tadi sirkah tanpa ijab qabul itu batal. Makanya jual beli saham itu tidak sah. Jual beli saham itu adalah investasi, bukan jual beli sebenarnya. Saham itu bukan objek jual beli. Saham itu sebenarnya investasi. Saham itu sebenarnya, beli saham itu sebenarnya sirkah. Maka kalau cuma beli-beli saja itu tidak boleh. Harus ada ijab qabul dengan seluruh pesirkah yang sudah ada. Kalau tidak ada ijab qabul, jual beli saham itu batal. Akad nikah tanpa ijab qabul batal. Akad nikah yang belum mumayyiz batal. Nikah dengan mahram padahal dia tahu itu mahram batal. Jual beli janin masih dalam perut batal. Transaksi yang mengandung multi akad itu batal. Seperti leasing itu batal. Ada sewa menyewa digabung dengan jual beli. Itu batal. Termasuk murabahah di bank syariah itu masih belum syar'i. Karena ada unsur multi akadnya. Jadi akad salam digabung dengan jual beli kredit itu batal. Kalau itu ada dalilnya langsung ya. Jadi hati-hati yang menggunakan bank syariah. Karena Nabi langsung mengatakan la yahilu salafun bibai'in. Langsung disebutnya langsung. La yahilu salafun bibai'in. Tidak halal menggabungkan akad pesanan atau salam digabung dengan jual beli. Fasad. Fasad itu kondisi perbuatan yang asalnya sesuai syariat, tapi ada sifat dari luar rukun dan syarat itu yang membuat cacat hukumnya. Nah, contohnya apa? Jual beli dengan harga yang tidak jelas, itu fasad. Mempekerjakan pekerjaan dengan job kerjanya yang tidak jelas, itu fasad. Mensyaratkan pembeli untuk tidak menggandakan lagi, itu fasad. Fasad itu tidak sah ya. Kemarin yang rame-rame itu mensyaratkan
reseller padahal sudah jual beli putus, syaratnya apa? Tidak boleh dijual lagi di bawah standar harga perusahaan, itu fasad jual beli. Tidak sah. Akad nikah tanpa saksi itu fasad. Orang kota berjual beli dengan orang dusun fasad. Kecuali orang dusun sudah tahu harga kota. Membeli barang yang sudah ditawar orang lain fasad. Nikahnya mukhalil fasad. Nikah dengan perempuan sebagai istri kelima fasad. Perempuan dinikah sebagai istri baru mensyaratkan suami menceraikan istri lama fasad. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya fasad dengan batal? Sama-sama tidak sah, bedanya apa? Kalau fasad itu, kalau batal itu untuk sah harus diulang akadnya. Kalau fasad, supaya sah tidak perlu mengulang akad. Tapi unsur-unsur yang merusak akad dihilangkan. Kalau unsur-unsur yang merusak akad dihilangkan, jadi sah. Tidak perlu mengulang akad. Itu bedanya fasad dengan batal. Jadi kesamaannya sama-sama tidak sah. Perbedaannya hanya terletak pada caranya menghalalkan. Kalau batal caranya menghalalkan harus mengulang akad. Kalau fasad caranya menghalalkan tidak perlu mengulang akad. Hanya menghilangkan syarat-syarat tambahan yang merusak tadi. Sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum ya mengangkat pemimpin yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat menurut syarak ya, ini mungkin pemimpin sekarang ya. Nah, ini mungkin perlu disampaikan dulu Ustaz, bagaimana mengangkat pemimpin dalam Islam dan bagaimana fakta-fakta yang ada sekarang dalam mengangkat pemimpin. Silakan Ustaz. Yeah. Sama, pengangkatan pemimpin itu muamalah juga. Dan muamalah itu perlu akad, perlu ijab dan qabul. Oleh karena itu, kalau kita masuk materi biasanya di MBA, kalau di DPS ada kelas MBA. Itu harus tahu yang namanya akad. Kalau itu kan sudah perinciannya. Akad itu apa? Irtibatu ijabin biqabulin ala wajhi masru'in yazaru asrohu fi makhali. Akad itu adalah ikatan ijab qabul yang sesuai dengan hukum syariat. Atau yang memenuhi rukun dan syaratnya. Yang nanti akan berimplikasi terhadap objek akad. Misalnya jual beli, kalau rukun dan syaratnya terpenuhi, setelah ijab qabul itu barangnya langsung berpindah milik, itu namanya muqtadul aqd atau konsekuensi akad. Termasuk kepemimpinan juga begitu. Di dalam Islam, tugas pemimpin itu berat sekali. Yaitu untuk menjalankan hukum-hukum syariat. Oleh karena itu, kalau di dalam pengangkatan pemimpin, kalau itu tidak sah, maka itu ya pengangkatannya tidak sah. Nah, di dalam Islam sah tidaknya pengangkatan pemimpin itu ada yang disebut thoriqoh in iqod, metode pengangkatan. Jadi ada di dalam pengangkatan pemimpin itu ada dua, yaitu thoriqoh intikhob. Jadi ada metode intikhob, ada metode in-iqod. Intikhob itu proses pemilihan. Proses pemilihan itu hukumnya mubah, bukan wajib. Makanya kalau kita lihat proses pemilihan khalifah di zaman Khulafaur Rasyidin itu beda-beda. Kalau pengangkatan Abu Bakar itu proses pemilihannya dengan pilihan langsung gitu loh. Semua kumpul, semua kemudian saling berhujah untuk mengajukan calonnya, kemudian ada aklamasi, semua setuju Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Tapi beda dengan pengangkatan Umar. Itu sudah dengan ahlul hali wal aqdi.
Berarti ada perwakilan. Nanti juga Utsman. Jadi kadang-kadang langsung, kadang-kadang dengan perwakilan. Itu intikhab. Proses pemilihan hukumnya mubah. Artinya boleh dipilih, mau pilihan langsung atau perwakilan sama-sama boleh. Tapi orang yang terpilih dengan suara terbanyak itu tidak menunjukkan dia sah menjadi pemimpin. Nah, titik kritisnya itu. Dalam Islam, sah tidaknya dia menjadi pemimpin itu wajib dibaiat. Jadi, thoriqah in'iqad dalam Islam, ini kalau kita baca dalam fikih-fikih muamalah, dalam bab khilafah, kalau baca muamalah yang tebel-tebel itu ada pembahasan tentang bab khilafah. Di situ nanti ada aturan-aturan pengangkatan pemimpin dalam Islam. Jadi yang menentukan sah tidaknya itu kuncinya satu, dibaiat. Nah, akad baiat itu bukan disumpah. Kalau di dalam demokrasi itu kan ada dua proses juga ya. Pemilihan umum itu sebenarnya dalam istilah fikih tadi intikhab. Pemilihan umum itu intikhab. Calon presiden yang mendapat suara terbanyak itu belum sah menjadi presiden. Sahnya kan kalau sudah disumpah menjadi presiden, sudah dilantik, disumpah menjadi presiden, baru sah. Pasti dua tahap, proses pemilihan dan proses pengangkatan. Dalam Islam juga begitu. Ada proses pemilihan atau intikhab, dan nanti ada proses in'iqad. Nah, di dalam Islam, pemimpin itu sah, pelantikannya bukan disumpah dan mengucapkan sumpah. Kayak presiden itu kan disumpah di bawah Al-Quran. Setelah disumpah, siap berjanji untuk tidak menerapkan Al-Quran. Lucunya, disumpahnya di bawah Al-Quran, setelah jadi presiden, malah melarang menerapkan Al-Quran untuk negaranya. Ngapain disumpah di bawah Quran? Tapi kalau dalam Islam, pengangkatan itu tidak seperti itu. Yang bersumpah bukan pemimpinnya, bukan calon khalifahnya. Yang bersumpah itu rakyatnya, namanya baiat. Baiat itu yang bersumpah rakyatnya. Jadi ketika Abu Bakar sudah terpilih, semua membaiat Abu Bakar. Nah itu baru sah. Umar juga begitu. Setelah terpilih baru dibaiat. Utsman juga begitu, Ali juga begitu. Sah tidaknya itu baiat. Dan semua khalifah-khalifah sesudahnya, walaupun prosesnya itu dengan keturunannya, walaupun yang dicalonkan itu adalah anaknya khalifah, nggak ada masalah, itu intikhab. Boleh-boleh saja yang menjadi calon itu anaknya khalifah, nggak ada masalah. Yang penting sah tidaknya itu bukan pencalonannya, bukan proses pemilihannya. Sah tidaknya itu ketika dibaiat. Kalau kaum muslimin sudah membaiat, baru sah. Dia disebut pemimpin yang melaksanakan hukum syariat. Kenapa baiat itu dari yang sumpah malah dari rakyat kepada pemimpin? Karena filosofinya serah terima, beban taklif. Nah, hukum-hukum taklifi yang kebanyakan dibebankan kepada kaum muslimin ini harus diserahkan. Jadi baiat itu seperti ijab qabul dalam nikah itu. Kalau nikah, ini sudah pada nikah kan? Misalnya objek nikahnya itu kan istri ya, objek nikahnya perempuan. Sebelum akad nikah, tanggung jawab perempuan ini masih di bapaknya. Begitu akad nikah itu serah terima tanggung jawab perempuan dari bapak kepada suami. Jadi yang memindahkan status objek akad ini adalah akad nikah. Termasuk di dalam pemerintahan. Banyak taklif-taklif kepada umat Islam. Contohnya apa yang selalu saya pakai dulu di materi 1. Misalnya perintah Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau ada perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina,
Cambuklah, wahai kaum muslimin sekalian. Siapa yang ditaklif? Siapa yang diperintah? Seluruh kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin bisa melaksanakan hukuman cambuk? Caranya harus ada serah terima beban taklif pelaksanaan hukum syariat itu kepada satu orang. Bentuk serah terimanya seperti apa? Rakyat membaiat kepada satu orang ini. Baiat itu serah terima beban taklif pada seluruh kaum muslimin kepada satu orang untuk melaksanakan hukum syariat. Sehingga kalau ada yang berzina, khalifah berhak menghukum dengan hukuman cambuk 100 kali. Maka kalau tidak dibaiat, hukuman cambuknya tidak sah. Termasuk pencurian, wasariku wasarikotu faktau aidiyahuma. Kalau ada pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah. Siapa yang diperintah? Seluruh kaum muslimin. Potonglah wahai kaum muslimin sekalian dengan di bagian tangannya. Nah, bagaimana beban melaksanakan hukum potong tangan ini? Caranya melaksanakan harus membaiat satu orang. Nah, kalau satu orang sudah dibaiat kaum muslimin, baru sah melaksanakan hukum potong tangan. Kalau tidak ada baiat, berarti tidak sah. Ya sudah, begitu aja. Makanya kalau umat Islam tidak membaiat, matinya mati jahiliyah. Itu Nabi loh yang menyampaikan. Man mata walaisa fi unukihi baiatun mata mitatan jahiliyata. Barang siapa yang mati sementara di pundaknya atau di lehernya itu tidak ada akad baiat kepada khalifah, maka matinya mati jahiliyah. Kenapa mati jahiliyah? Mati yang seperti mati kafir, karena banyak beban taklif, terutama fardu kifayah, yang tidak bisa diamalkan oleh kaum muslimin kalau kaum muslimin tidak membaiat kepada khalifah. Kalau kaum muslimin sekarang mati, tidak ada khalifah, matinya mati jahiliyah. Itu Rasul yang menyampaikan, bukan saya. Jangan harap bisa masuk surga. Nggak bisa. Surganya siapa? Nggak bisa. Karena fardu kifayah nggak bisa dilaksanakan kecuali yang melaksanakan khalifah. Khalifah tidak sah kalau tidak dibaiat. Berarti kalau umat Islam tidak membaiat khalifah, matinya mati jahiliyah. Mati yang seperti mati kafir. Hampir masuk neraka selamanya. Ini nggak main-main. Nggak percaya, baca buku saya, Dosa Investasi. Ujung-ujungnya jualan lah. Kemudian yang kedua, pertanyaannya mohon penjelasan mensyaratkan pembeli untuk tidak menggandakan lagi itu kayak gimana, Ustaz? Apa yang digandakan? Sudah ada yang jawab, buku. Jadi apa? Kalau kita belajar jual beli, semua muamalah mesti diajari ada rukun, ada syarat. Syarat itu menempel di setiap rukun. Jadi syarat sahnya muamalah itu kan 3. Ada al-aqidani, 2 pihak yang berakad. Yang kedua ada ma'qud alaih, objek akad. Yang ketiga sighot ijab qabul. Yang paling harus hati-hati itu yang nomor 2. Saya selalu mengingatkan kalau dalam kelas-kelas muamalah, rukun yang kedua itu harus dipelototi syaratnya. Jual beli, rukun yang kedua itu objek akad. Ma'qud alaihnya apa? Al-mabi atau barang yang diperjualbelikan. Nah, syarat barang yang diperjualbelikan itu ada 6. Nggak main-main. Maknanya apa? Kalau satu saja tidak terpenuhi syarat itu, berarti jatuhnya batal. Batal itu tidak sah. Satu saja syarat tidak terpenuhi itu batal. 6 itu apa saja? Semoga masih hafal. Kayak sholat itu kan rukun sholat menurut Imam Syafi'i 13 ya. Hafal apa enggak? Ayo. Rukun wudhu ada 6. Itu zaman saya kecil. Kalau sekolah madrasah itu kan mesti suruh ngapal rukun wudhu menurut Imam Syafi'i 6. Rukun sholat menurut Imam Syafi'i 13. Maka pebisnis harus hafal.
rukun jual beli ada 3. Kemudian syarat jual beli ada 6. Yang pertama tohir. Nah, ini malah nomor 1. Syarat barang yang diperjualbelikan harus suci. Berarti kalau yang diperjualbelikan barang najis langsung tidak memenuhi syarat, berarti jual belinya tidak sah, langsung kena. Itu baru nomor 1. Nomor 2, 3, 4 silakan nanti ikut kelas muamalah. Saya terangkan habis waktu. Yang nomor 2, syarat pembeli tidak boleh menggandakan itu contoh buku. Kalau kita beli buku kan biasanya ada di depannya cover baliknya itu buku yang sudah dibeli tidak boleh difotokopi, digandakan, dijual lagi, itu tidak sah jual beli. Maka kalau pengen beli buku yang sah itu beli buku saya, insya Allah nggak ada tulisannya itu, aman insya Allah. Begitu ya, sudah ada yang menjawab. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, katanya BSI ini punya akad baru yang sesuai syariat, Ustaz. Betulkah? Sudahkah dikaji? Nah, karena kemarin kayaknya agak banyak diskusi nih di grup-grup DPS tentang akad syariah, tentang jual beli rumah gitu ya, Ustaz ya. Iya. Bank syariah. Nah, ini Ustaz Dwi Condro ini punya satu buku khusus nih membahas bank syariah ini. Ustaz, Di silakan. buku saya membangun rekonstruksi bank syariah itu saya sudah jelaskan murabahah bank syariah itu batal karena ada 4 lapis. 4 lapis yang mengharamkan. Yang pertama terjadi multi akad. Yang kedua ada jaminan dari barang yang diperjualbelikan. Jadi barang yang diperjualbelikan tidak boleh jadi jaminan. Yang ketiga ada denda kalau terlambat dalam cicilan. Kalau ada denda itu riba. Kemudian yang keempat wajib ada asuransi syariahnya. Nah, kemarin saya juga membaca ada tulisan sudah ada perubahan-perubahan. Saya lihat itu dari 4 ini 3 ternyata sudah bisa. Sudah berubah. Jadi sudah bisa menghilangkan multi akad. Karena ketentuannya tidak boleh terjadi akad jual beli kredit sebelum barang sudah dimiliki oleh bank. Kalau barang belum dimiliki bank tidak boleh terjadi akad jual beli kredit. Dan kayaknya sudah mulai serius ini bank syariah. Yang saya lihat mulai serius BNI Syariah, tapi BNI Syariah kan melebur jadi BSI. Nggak tahu, nanti berantem di BSI menang mana. Karena yang kemarin agak serius itu BNI Syariah. Berarti nomor 1 sudah bisa lolos, yaitu apa? Mensyaratkan bank harus sudah punya barangnya. Itu kalau syarat jual beli itu yang ketiga ya. Milkiyatul akid. Kalau diurutkan nomor 1 itu tohir tadi, nomor 2 intifa'u bihi, barangnya itu bermanfaat secara syariah, nomor 3 itu milkiyatul akid. Nah ini pebisnis harus hafal ya, syarat jual beli. Jadi syarat nomor 3 itu apa? Barang harus sudah dimiliki penjual. Nah ini sudah mulai ditaati bank syariah. Jadi beli dulu bank syariahnya, baru terjadi akad jual beli. Nomor 2, bank syariah juga sudah memberi koridor boleh menggunakan jaminan selain barang yang diperjualbelikan. Nah ini berarti nomor 2 udah lolos. Misalnya jual beli rumah, nanti agunannya BPKB mobil. Nah itu sah, itu boleh. Yang enggak boleh kalau jual beli rumah secara kredit, agunannya barang yang dikreditkan. Itu enggak boleh. Dan ternyata bank syariah sudah memberi toleransi. Tidak harus barang yang diperjualbelikan. Kalau aturan OJK aslinya, barang jaminannya harus barang yang diperjualbelikan. Berarti mungkin OJK-nya sudah mulai memberikan kemudahan sesuai dengan syariat. Nomor 3,
denda itu boleh dihilangkan oleh bank syariah. Dulu itu kewajiban OJK, makanya bank syariah itu nggak bisa melanggar. Tapi sekarang dibolehkan mencoret denda. Mencoret denda. Berarti 3 ini sudah terlampaui. Tetapi, nah yang berat nomor 4 ternyata. Belum bisa menghilangkan asuransinya. Belum bisa, masih wajib. Kalau tidak pakai asuransi, disemprit sama OJK. Nggak boleh sama OJK. Padahal asuransi syariah itu tidak syar'i. Itu yang saya tulis dalam buku saya. Nah, silahkan dikaji lagi. Oleh karena itu saya berani mengatakan kalau saat asuransi ini bisa dicoret juga, ya sah. Pakai bank syariah silahkan. Nggak ada masalah. Kalau DPS mau memanfaatkan, monggo saja. Tapi dalam kajian saya masih kesandung yang nomor 4. Masih mewajibkan asuransi syariah. Allah Allah. Masya Allah ya. Clear sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Bicondro. Sebentar ini saya. Oke. Itu tadi mengenai akad BSI ya tadi ya. Ini mungkin saya menyambung sedikit supaya clear nih di dunia perbankan. Ada yang mendirect message ya. Kayak misalnya izin bertanya hukum kita menggunakan manfaat PT yang haram tadi Ustaz. Antara lain misalnya tadi perbankan, listrik, listrik itu kayak misalnya pulsa, HP, BBM dan lain-lain ketika kita kerja di PT. Nah, termasuk juga tadi yang hubungannya dengan BSI ya, ada yang mendirect juga. Muamalah dengan PT yang batil itu kayak gimana hukumnya Ustaz? Ya termasuk kayak tadi kan BSI ini kan PT dari negara ya. Seperti apa Ustaz? Iya. Jadi memang muamalah itu ketentuannya seperti yang disabdakan Nabi. Jadi Nabi bersabda, nahnu nahkumu bidzahir. Kita ini umat yang suruh menghukumi zahirnya saja. Zahir itu dilihat rukun syaratnya. Jadi kalau kita bermuamalah dengan pihak manapun juga, selama rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, maka pihak yang bermuamalah itu tidak bertanggung jawab terhadap pihak yang bermuamalah dengan kita. Contohnya, misalnya ya, yang sederhana saja, nggak usah jualan rumah. Misalnya jualan bakso. Terus ada yang datang, Pak mau beli bakso. Mohon maaf, Ibu kerja di mana? Saya kerja di bank. Saya tidak menerima uang dari bank. Haram hukumnya. Diusir. Terus ada yang datang lagi, Pak beli bakso. Ibu kerja di mana? PNS. Mohon maaf, PNS uangnya haram. Kenapa? Karena gajinya dari utang-utang riba oleh pemerintah. Minggir. Ada yang datang lagi, Pak beli bakso. Ibu kerja di mana? Saya karyawan PT. PT itu batal. Minggir sana. Terus yang tuku sopo. Yang beli siapa? Alhamdulillah, beda antara pihak yang tadi muamalahnya batil dengan pihak yang bermuamalah dengan itu. Jadi sudut pandangnya beda. Jadi secara hukum asal, hukum umum, muamalah itu dihukumi zahirnya saja. Kita tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mitra kita. Oleh karena itu, masih ada satu catatan lagi ya. Yaitu apa? Walaupun hukum asalnya itu boleh, tetapi nanti masih ada hukum wasilah. Karena ada kaidah al-wasilatu ilal harami harami. Semua sarana yang bisa menghantarkan kepada keharaman, hukumnya haram. Contohnya mesti ada pertanyaan bagaimana hukumnya kerja di PT, menjadi karyawan PT. Itu tergantung posisinya. Ini menurut pendapat saya ya. Kalau dia posisinya itu jadi karyawan tapi menentukan
berjalan atau tidaknya PT itu. Nah, ini terkena wasilah yang haram. Misalnya menjadi dewan direksi, ya. Menjadi direktur utama. Direktur utama itu kan karyawan sebenarnya. Digaji oleh pemilik PT. Nah, kalau kita menjadi dewan direksi, menurut saya hukumnya haram. Walaupun akadnya ijarah. Karena menjadi dewan direksi itu menjadi wasilah. Kalau dia tidak jalan, PT nggak bisa jalan. Beda dengan karyawan yang hanya bagian produksi misalnya. Dia bikin sepatu, misalnya pabrik sepatu. Dia bikin sepatu karena kerjanya itu dia digaji oleh PT-nya itu. Menurut saya kalau jadi karyawan biasa, yang dia kerja atau tidak kerja, misalnya dia keluar itu PT juga masih jalan, itu masih boleh. Masih boleh. Termasuk untuk akad-akad muamalah yang lain. Misalnya dengan bank, ada unsur wasilah atau tidak? Misalnya ini nganu ya, properti dapat proyek. Proyeknya itu mengecat bank, mengecat temboknya bank. Itu halal apa haram? Itu bank konvensional. Pertanyaannya, bank itu dicat sama enggak? Itu transaksi ribawinya jalan apa enggak? Tidak dicat, transaksi ribawi juga jalan, dicat juga jalan, berarti proyek itu halal. Gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau proyeknya IT ya misalnya, kita dapat proyek dari bank itu untuk mendesain program-program IT-nya. Nah, itu contoh yang haram. Karena kalau tidak dibuatkan programnya, itu transaksi riba nggak bisa jalan. Nah, itu walaupun nilainya lebih besar, hukumnya haram. Itu namanya kena wasilah. Jadi pegawai negeri juga sama. Harus dilihat posisinya apa. Gitu. Kalau dia itu strategis, ya jadi haram. Kalau cuma dosen biasa, ya insya Allah halal. Jadi dokter, jadi dosen, jadi apa? Juru rawat. Insya Allah. Gitu ya. Allah. Baik, Ustaz. Kita lanjut pertanyaan ini, sangat banyak nih pertanyaan dari teman-teman, kayaknya penasaran dengan hukum wad'i ini, Ustaz. Dari Kaltim, kita ke Kaltim ya, dari Pak Muhammad Yusuf Indrajaya. Jika jual beli pupuk kandang yang dengan proses dan tambahan material lain, apakah haram juga, Ustaz? Ya, dalam fikih, barang najis itu bisa hilang najisnya kalau sudah hilang sifat-sifat kenajisannya. Ya, silakan buka lagi itu pelajaran fikih tentang najis. Yang disebut, ini kan bab toharoh itu sudah diajarkan sebenarnya. Nggak perlu muamalah lah. Toharoh saja sudah diajarkan. Karena kalau kita mau bersuci dengan air, kalau air misalnya kita di sungai, kemudian sungai itu dipakai lising, tahu ya lising di pinggir sungai. Nah itu kalau kita wudhu di situ sah apa tidak? Kan itu ada ukurannya. Najis itu bisa dianggap hilang kalau sudah hilang bau, rasa, atau warna. Kalau barang najis itu sudah hilang bau, rasa, warna, itu sudah berubah wujud, tidak najis lagi. Maka kalau masih ada wujud bau, rasa, atau warna itu masih ada kok dicampur material lain, yaitu nggak menghilangkan kenajisan. Yang disebut hilang najisnya bagi pupuk kandang itu kalau sudah berubah wujudnya jadi kompos. Misalnya dibiarin saja kok jadi kompos, nah itu dimanfaatkan baru boleh. Tapi kalau cuma dicampur aja enggak, menurut saya masih belum bisa. Gitu ya, Allah. Ya, baik Ustaz. Jadi clear ya teman-teman. Pak Muhammad Yusuf ya. Itu harus dipastikan dulu agar najisnya hilang atau bau, warna dan ininya hilang dulu baru kemudian dicampur. Oke, dari Pak Rian Rahman dari
di Bogor nih, membeli barang yang sudah ditawar orang lain, batasannya ini sampai mana ini, Ustaz? Ya, biasanya baru wa'ad. Makanya dibedakan antara wa'ad dengan akad. Ditawar itu baru janji. Belum akad gitu loh. Misalnya kita beli mobil karena di showroom atau mungkin kalau di Jogja itu ada khusus jual beli mobil second itu di TVRI itu di pelataran TVRI dulu. Nah, biasanya kalau kita milih-milih kan nggak bawa duit. Ketemu, setuju berapa? 100 juta. Terus biasanya tanda jadi kan. Tanda jadinya berapa? 1 juta. Itu belum akad. Baru wa'ad. Nanti kita ketemu di showroom misalnya. Nah, kalau sudah ada penawaran kayak gitu, sudah ada tanda jadi kayak gitu, misalnya tadi ditawarkan 100 juta. Tanda jadinya 1 juta. Kemudian pulang kan. Besok Senin kita selesaikan di kantor misalnya. Terus tiba-tiba barangnya ada yang nawar. Saya mau ini 110. Oh iya, nanti yang 1 juta saya kembalikan. Tanda jadi yang 1 juta saya kembalikan. Karena ini tawarannya lebih tinggi. Nah, itu haram hukumnya. Karena sudah ditawar orang lain. Itu seperti kalau dalam nikah itu sudah dilamar. Tapi belum akad nikah kan. Sudah khitbah itu membuat sudah ada hubungan khusus laki-laki perempuan ini. Yang membuat apa? Close. Perempuan ini sudah nggak bisa dilamar orang lain, nggak bisa. Kecuali khitbahnya sudah dilepas. Sudah dibatalkan. Begitu ya, Allah. Ya, baik, Masya Allah. Ya, jadi clear, teman-teman. Jadi jangan sampai sudah ada unit rumah, udah di booking orang, ditawarin orang lain gitu. Nah, ini bahaya ini, ya haba ini. Oke, lanjut. Tadi tentang mengangkat reseller dengan jual beli putus, penjual tidak boleh mensyaratkan eceran tertinggi ya, Ustaz. Nggak boleh. Kalau sifatnya mengikat, nggak boleh. Tapi kalau anjuran saja boleh. Dianjurkan tidak menjual di bawah harga standar, itu boleh. Tapi kalau diwajibkan, apalagi sampai ada ancamannya. Kemarin itu yang heboh kan karena diancam sampai bisa dimajukan di pengadilan. Nah, itu jelas haram itu hukumnya. Kecuali menjadi maklar. Kalau maklar ya tergantung akad dengan yang dimakelari. Karena penentuan harga di dalam makelaran itu pilihannya ada 5. Tidak hanya 1, tapi 5. Nah, seperti apa ya itu nanti di kelas muamalah. Tapi kalau sudah beli putus, itu sudah berpindah milik. Semua syarat yang merusak perpindahan milik secara sempurna itu membuat akadnya fasad. Contohnya tadi, buku yang sudah dibeli itu mau diapakan saja kan terserah. Mau difotokopi ya terserah. Mau digandakan lagi ya terserah. Mau dijual lagi ya terserah. Jangan ada syarat-syarat yang menghalangi. Walaupun jual belinya sah, rukun syaratnya. Tapi kalau ada syarat-syarat tambahan yang menghalangi, itu menjadi tidak sah. Termasuk kenapa kredit rumah itu wajib barang yang dikredit itu jadi agunan, itu juga jual belinya tidak sah. Kalau barang yang dibeli itu dijaminkan, itu kan menggantung posisinya. Itu belum berpindah milik secara sah. Karena kalau sampai nanti kreditnya nggak selesai kan, langsung disita. Nah, itu membuat menggantung itu jual beli. Tidak sah itu. Jadi yang disebut jual beli sah itu kalau berpindah milik secara sempurna. Sehingga dia itu bisa mentasarufkan secara sempurna, bisa menjual lagi dengan harga berapapun juga, terserah dia. Jangankan menjual lagi, dikasihkan orang aja boleh, jangan dilarang-larang. Nah, semua syarat-syarat tadi itu membuat jual belinya tidak sah. Gitu ya, harus hati-hati. Allah. Baik, Masya Allah.
Ini tampaknya pertanyaannya makin banyak ini dan detail-detail. Nah, mungkin teman-teman saya coba milih pertanyaan-pertanyaan yang cukup berhubungan dengan hukum tadi ya, hukum syariah, terutama yang hubungannya dengan hukum wad'i ini biar agak lebih fokus. Ustaz Condro, apakah mungkin memperbaiki akad-akad di dalam koperasi syariah, Tad? Iya, semua bentuk perseroan yang ada itu kan batil ya. Baik PT, CV, firma, koperasi itu semuanya tidak sah. Walaupun tidak sahnya ada level batal, ada fasad. Kalau CV itu fasad. Tapi tetap itu tidak sah. Bisa diperbaiki enggak? Semuanya bisa. Syaratnya semua yang merasa memiliki itu mau berakad ulang. Kalau judulnya masih koperasi silakan enggak apa-apa. Judulnya masih PT juga enggak apa-apa. Asalkan semua pendirinya itu mau berakad ulang dengan pilihan sirkah yang sah. Apakah mau milih inan, sirkah inan, atau sirkah mudorobah, atau sirkah abdan. Kalau abdan itu nggak ada penyertaan modal. Berarti pilihannya kalau tidak mudorobah ya inan. Kalau mudorobah itu ada pemodal murni, dan nanti ada pengelola. Kalau inan semua pemodal, semua mengelola. Kalau semua mau diakad ulang, ya sah. Tapi ingat, akad itu pasti ada implikasinya. Kalau dia itu asalnya pengurus koperasi, kemudian berakad menjadi pengelola, implikasinya apa? Tidak boleh digaji. Haknya hanya bagi hasil. Oh, dulu itu tiap bulan gajian, nggak bisa. Kalau sudah jadi pengelola, beda. Itulah bedanya pengelola di dalam sirkah dengan pengurus koperasi. Pengurus itu statusnya pegawai, karyawan dengan akad ijaroh. Haknya akad ijaroh itu apa? Gajinya harus tetap. Kalau pengelola itu naik turun sesuai keuntungan. Kalau untung tinggi ya tinggi, kalau rendah-rendah, kalau nggak ada keuntungan ya gigit jari. Harus kerja keras lagi bagi pengelola. Karena kuncinya di tangan pengelola. Kalau nggak serius ya nggak pernah dapat apa-apa. Salahnya nggak serius, namanya nggak amanah. Begitu ya? Allah. Baik, Masya Allah ya. Clear ya, saya rasa untuk pertanyaan koperasi. Ya ini panjang lebar nih kalau sebenarnya pengen dibahas secara detail mengenai koperasi Ustadz ya. Ada pembahasannya sendiri. Nah, tapi coba kita masuk ke pembahasan-pembahasan seperti koperasi dan PT ini. Ada yang bertanya lagi Ustadz ya. Kalau misalnya untuk jual beli saham usaha Ustadz ya, semisal harus ada akad, bolehkah akad itu diwakilkan? Misalnya dari 10 pemodal ada yang ditunjuk sebagai wakil untuk berakad jual beli saham. Matur suwun. Iya. Semua akad itu boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan. Kalau ada 10 pemodal, diwakilkan 1 orang boleh. Tapi proses jual beli saham, ya sebenarnya itu akad investasi ya, bukan, nggak ada istilah saham kok jual beli. Itu kan rusak itu. Kalau jual beli itu yang dijual apa? Kan objeknya itu kertas. Masa yang diperjualbelikan kertas? Saham itu kan tanda bukti penyertaan modal. Berarti saham itu adalah investasi. Akad investasi bukan akad jual beli. Kalau saham itu harus ada akad, itu nggak sekedar memasukkan modal, tetapi harus ada apa? Persetujuan dari semua pesirkah. Itu syarat pertama. Semua pesirkah setuju atas masuknya modal baru. Kalau ada satu saja yang nggak setuju, nggak bisa masuk. Yang kedua, kalau setuju ada masuk modal baru, sirkah lama harus ditutup dulu. Tutup buku, kemudian kalau ada keuntungan dibagi hasil dulu. Tidak boleh modal baru disamakan dengan modal lama. Karena dalam Islam modal itu bekerja. Modal sudah bekerja 1 tahun tidak boleh disamakan dengan yang baru masuk. Hak-haknya harus diberikan dulu. Syarat kedua. Syarat ketiga, kalau sudah bagi hasil, sudah tutup buku,
masuk modal baru harus dengan akad baru lagi. Dan harus disepakati nisbah baru. Nah, itu baru boleh perpindahan atau penambahan modal. Gitu ya, Allah. Baik, ya Ustaz ya. Jadi akadnya bukan jual beli saham ya, tapi lebih pada investasi. Baik, selanjutnya ini salam nanya, Ustaz. Kami punya PT yang dimana di dalamnya pemilik saham, saya, istri, dan anak saya. Belum, baik. Oh, di-mute dulu, teman-teman. Dan saya sekaligus pengelola. Bagaimana Ustaz? Mohon penyerahannya dari Makassar. Terus ada juga ini, kalau PT dimiliki pribadi, sebaiknya akadnya bagaimana, Tat? Apakah kepemilikan dan profitnya harus diseringkan dengan operator juga? Nah, ini mungkin salah paham ya. Kalau pribadi ya fine-fine aja kali ya. Mungkin silakan Ustaz Chandra. Jadi PT itu judul saja. PT hanya dilihat judul. Sah tidaknya akad itu ke dalamnya. Kalau PT hanya untuk formalitas ya silahkan saja. Tapi kalau itu untuk apa? Untuk judul saja nggak apa-apa. Yang penting ke dalamnya benar. Kalau itu PT milik pribadi ya nggak terkena hukum syirkah. Tapi syarat untuk mendirikan PT kan nggak bisa sendirian. Berarti yang lain untuk formalitas. Kalau memang untuk formalitas, misalnya anak, istri mau, ya nggak apa-apa. Yang penting mereka sadar itu hanya dipinjam KTP-nya. Gitu. Tapi hakikatnya itu milik pribadi. Jadi kalau milik pribadi tidak terikat hukum syirkah. Yaitu seperti orang nikah. Pilihannya kan hidup itu dua. Mau jomblo atau mau menikah gitu loh. Kalau mau sendiri ya silakan sendiri, maka tidak terkena hukum-hukum pernikahan. Walaupun di KTP-nya ditulis sudah menikah atau status menikah, padahal cuma ditulis saja. Hakikatnya dia menjomblo. Nah, kalau hakikatnya dia menjomblo ya tidak terkena hukum-hukum rumah tangga. Dia mau pergi kemana aja ya terserah. Duit dimakan sendiri ya terserah, nggak ada kewajiban nafkah gitu. Tapi kalau dia sudah mau menjadikan mitranya itu sebagai pemilik, harus ada akad syirkah yang sah. Gitu ya, Allah. Ya, jadi intinya kalau pribadi ya berarti itu usaha pribadi, Tat ya, tidak perlu ada akad-akad. Berniat untuk menjomblo. Baik, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Ini ada yang nanya malah, Ustadz, apakah ada rilis buku tentang syirkah, hukum syirkah ini, Ustadz? Yang lengkap itu buku yang membangun bisnis syariah. Itu 2 jilid ya. Membangun bisnis syariah jilid 1, membangun bisnis syariah jilid 2. Nah, apa yang saya sampaikan dasar-dasarnya tentang hukum syariah juga ada di buku itu. Jadi buku 1 itu lebih banyak yang kita bicarakan seperti sekarang ini dasar-dasar. Buku 2 itu lebih banyak yang prakteknya, seperti bagaimana syirkah, bagaimana ijaroh, bagaimana jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya itu di buku 2-nya. Dan memang sebaiknya beli dua-duanya. Jangan cuma 1 jilid. Gitu ya, Allah. Baik. Nah, ini Pak Andri bertanya dari Bandung ya. Saya tanya satu, minta dijelaskan lagi tentang akad-akad yang tidak sah untuk developer dan bagaimana membuatnya supaya jadi sah ya. Ini banyak. Ini harus kelas khusus lah. MBA. Nanti saya jawab cuma 1-2, ya saya dimarahi Ustadz Rosid. Masa cuma itu aja, kan harus tahu banyak. Nah, gitu lah. Termasuk ini akad-akad coupling ya, sebaiknya bagaimana supaya Iya. ya, termasuk tadi jualan rumah masih dalam bentuk gambar dan site plan tidak sah karena belum ada rumahnya. Solusi yang tepat agar syariah bagaimana? Terus juga ada pertanyaan bagaimana skema akad pengelolaan tanah perkebunan. Nah, ini yang sifatnya akad-akad syariah untuk
tanah, kapling, dan rumah yang belum jadi itu gimana, Tat? Iya, itu ada kelasnya sendiri kan? Jangan kemana-mana. Atau di buku saya juga sudah ada. Ya. Tapi intinya apa? Kalau memang menjual rumah belum ada rumahnya nggak boleh, itu harus dipisahkan antara akad jual beli kapling dengan membangun rumah. Karena yang sudah dimiliki itu adalah kaplingannya, selama itu sudah tanah itu sudah dibeli, ukurannya sudah ijab kabul ya. Walaupun belum lunas nggak apa-apa, asal penjualnya paham. Kalau penjual nggak paham ya repot. Muamalah itu dua belah pihak harus paham. Jadi kalau kaflingan itu sudah terjadi akad jual beli, walaupun belum lunas, itu sudah bisa dijual lagi. Nah, kaflingannya itu bisa dijual beli secara kredit. Terus membangun rumahnya harus dengan akad ijaroh. Dan akad ijarohnya tidak boleh terikat dengan jual beli kaflingnya. Harus bersifat opsional. Boleh kontraktornya kami, boleh juga yang lain. Harus satu akad saja. Untuk membangunnya itu opsional. Nah, kalau mau akadnya harus ijaroh. Nah, yang paling penting harus bisa membedakan bedanya ijaroh dengan istisna. Kalau ijaroh itu intinya itu seperti menjahitkan baju ya. Yang disebut ijaroh itu kalau kain dari yang menjahitkan. Berarti penjahit semata-mata diupah karena menjahit baju. Itu namanya ijaroh. Tapi kalau istisna itu bahan baku dari penjahit. Kalau kainnya dari penjahit itu namanya jual beli istisna. Jual beli dengan pesan pembuatan, ini namanya jual beli istisna. Oleh karena itu yang disebut akad kontraktor membangun rumah itu ijaroh, syaratnya apa? Bahan baku dari yang membangunkan rumah. Atau gampangnya duitnya itu dari yang membangunkan rumah. Walaupun boleh nanti titip untuk mewakilkan membeli material itu boleh. Ya, silakan saja. Jadi lamsam jasa membangun dengan jasa membelikan material. Ya. Begitu ya. Baik. Sebenarnya ini juga menjawab ini, selama ini DPS rilis akad istisna untuk jualan rumah. Jika memang akad tersebut batal, mohon DPS membantu rilis koreksi akad istisna. Jazakallah khairan. Sebenarnya bukan dikoreksi ya, mungkin menempatkan pada posisi yang tepat ya, karena tadi akad istisna itu bukan batal ya Ustadz ya. Pengertiannya mungkin ya, akad istisna itu adalah untuk jasa kalau rumahnya bisa diproduksi secara massal ya, dalam arti seperti industri ya bisa aja pakai istisna ya Tat ya. Iya. Jadi istisna itu manufacturing ya. Jadi istisna itu akad pembuatan kayak handmade gitu ya. Jadi istisna itu dari kata sina itu tahwilusai ila sail akhor. Jadi merubah satu bentuk barang menjadi barang lain. Istisna itu bukan membangun dari tanah dibangun menjadi rumah. Itu binaun, bukan sinaatun. Oleh karena itu kalau rumahnya itu rumah handmade, misalnya rumah kayu, kemudian bisa dibuat, terus nanti bisa ditaruh di kaplingnya, itu boleh dengan akad istisna. Tapi kalau membangun dari fondasi terus naik itu tidak bisa dengan akad istisna. Namanya binaun. Atau mau buat rumah dari kontainer, itu banyak itu dijual di marketplace itu. Jadi kita bisa pesan dengan pembuatan. Nah, membuat rumah dari kontainer itu banyak tawaran. Nah, itu boleh dengan akad istisna. Atau rumah-rumah kayu itu boleh dengan akad istisna. Jadi dibuat nanti dibongkar terus dipasang lagi. Jadi secara knockdown. Nah, itu boleh dengan istisna.
Jadi bedakan antara binaun dengan sina'atun. Itu kuncinya di situ. Bagaimana yang sudah terlanjur, Tat? Katanya, sudah terlanjur akad istisna nih, Tat. Ya, segera selesaikan. Kalau sudah terlanjur, ya semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal ditaubati. Ya sudah, nggak apa-apa, namanya juga nggak tahu. Gitu ya, Allah. Mungkin 2 pertanyaan terakhir nih. Posisi kepala dinas gimana, Tat? Apa haram apa enggak ini? Kalau kepala dinas masih boleh. Jadi yang tidak boleh itu yang punya tanggung jawab di dalam membuat aturan. Itu mulai dari presiden, wakil presiden, kemudian menteri, gubernur, bupati, terus kepala desa. Kalau kepala desa itu bisa mengeluarkan perdes, itu berarti boleh membuat aturan. Itu enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh. Karena di dalam Islam membuat peraturan hukumnya haram. Peraturan itu harus bersumber dari hukum syariat. Kalau manusia diberi kewenangan membuat peraturan, itu berarti sama saja menjadikan dia Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu beratnya di situ. Oleh karena itu, kalau jadi lurah itu masih boleh. Jadi camat juga masih boleh. Semua kepala dinas itu boleh. Sampai kalau perlu dirjen itu masih boleh. Asal jangan dirjen pajak ya. Ada dalil khusus ya. Nggak boleh. Baik. Baik, ini mungkin pertanyaan pamungkas ya. Ini saya pilihkan. Tadi disebutkan jika kita tidak membaiat khilafah, maka kita mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, ini Ustaz. Melihat kondisi sekarang berarti kita masuk dalam keadaan jahiliyah semua ini Ustaz. Sun katanya. Ya iyalah. Jangan khawatir, insya Allah mati jahiliyah. Semua kok. Nah, masa hadisnya salah gitu. Hadisnya jelas itu sahih. Nah, pertanyaan bagaimana agar kita tidak mati jahiliyah? Dulu kan sudah saya sampaikan, syaratnya cuma satu. Harus membeli buku saya. Nah, itu aja. Maksudnya di buku saya ada. Di buku yang mana? Dosa investasi. Saya yakin udah pada beli tapi nggak dibaca. Di buku dosa investasi itu ada. Kalau ingin matinya tidak mati jahiliyah, itu harus ada apa? Usaha dakwah sampai kategori terpaksa. Usaha kita harus habis-habisan sampai mentok kok mati, bersih dari dosa. Dosa apa? Dosa jahiliyah tadi. Dalilnya dari Nabi juga, rufi'a an umati alal khoto'i wanisyani kok wanisyai. Wa mastukrihu alaih. Rufi'an umati akan diangkat perintah malaikat terhadap 3 perkara. Alal khoto'i wanisyani wa mastukrihu alaih. Jadi malaikat nggak mau nulis dosa terhadap 3 perkara. Kalau tidak sengaja, kalau lupa, dan kalau terpaksa. Sudah berusaha, tapi terpaksa belum terlaksana, itu tidak ditulis sebagai dosa. Berarti kita harus punya amal sampai kategori terpaksa. Yaitu amal apa? Amal dakwah. Nah, itu dibahas materi UDC 4 kan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Allah. Masya Allah. Saya kira itu mungkin bisa kita bahas tentang hukum syariah pada pagi hari ini, subuh pagi hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa akhirnya memahami ya bagaimana penarikan hukum syariah, belum penarikan hukum syariah, bagaimana gambaran hukum syariat tentang hukum ta'lifi dan hukum wada'i ini. Untuk itu kita minta penutupnya dari Ustadz Dwi Condro mengenai hukum syariah ini, Ustadz. Monggo, Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pemahaman tentang hukum syariat. Selanjutnya, yang berat itu metode penarikan hukum syariat. Nah, dalam kelas kita ini nanti ada 7 metode yang kita siapkan. 7 metode, nggak main-main. Ternyata menarik hukum syariat itu tidak sembarangan. Termasuk nanti kita bisa menjadi paham kenapa ada perbedaan pendapat.
dan bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat. Insya Allah kita kaji semua, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.